Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai analisis kasus Pak Jaya di Desa Sukamaju. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Nimai, NIM 202506100036. Perkenalkan, nama saya Firnanda Angel Visisela Chandra, NIM 202506100062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oto Wibisono dengan NIM 2025061135. Perkenalkan, nama saya Fahmi Mauladani, NIM 202506100090. Perkenalkan, nama saya Wiwahawira Rasamudra dengan NIM 2025061152. Di Desa Sukamaju, ada seorang petani berkecukupan. Dia bernama Pak Jaya. Pak Jaya memiliki 3 anak, Budi, Sari, dan Maya. Pak Jaya seorang petani berada. Kemudian dia meninggal dunia meninggalkan harta warisan. Di Desa Sukamaju, hukum adat setempat masih dijunjung tinggi, dan hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta warisan. Pada awalnya, Sari menggugat Budi ke pengadilan negeri dengan dasar hukum perdata. Tetapi, diam-diam Budi malah memindahkan tabungan 500 juta peninggalan ayahnya ke rekening pribadinya. Perselisihan semakin panas ketika Sari mengetahui hal tersebut. Sari merasakan perlakuan tidak adil. Pada akhirnya, Sari melaporkan Budi ke Polres setempat dengan tuduhan penggelapan harta dan warisan. Isu hukum utama yang pertama, apakah ketentuan hukum adat yang meniadakan hak waris anak perempuan dapat dibenarkan dan mengesampingkan ketentuan dalam hukum waris perdata, KUH Perdata, mengingat adanya asas kesetaraan di depan hukum. Isu ini berfokus pada konflik norma antara hukum adat setempat dan hukum positif nasional perdata dalam penentuan ahli waris. Apakah tindakan Budi memindahkan tabungan dan membalik nama sertifikat atas nama sendiri tanpa persetujuan Sari dan Maya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP. Isu ini berfokus pada unsur pidana, niat untuk memiliki secara melawan hukum yang timbul dari sengketa perdata. Selanjutnya, ada sumber hukum. Sumber hukum dibagikan menjadi 2. Sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material di dalam kasus ini terdapat pada KUH Perdata pasal 852 yang berisi semua anak kandung berhak mendapatkan waris. Selanjutnya, KUHP pasal 372 yaitu larangan penggelapan terkait tabungan 500 juta. Yang terakhir, hukum adat Desa Sukamaju yang menyatakan bahwa hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan. Yang kedua, ada sumber hukum formil terdapat pada KUHP UU nomor 8 1981 yang berisi mengenai putusan pengadilan dalam kasus penggelapan. Selanjutnya, Citda UU nomor 7 1984 yaitu jaminan kesetaraan gender dan penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan. Yang terakhir, putusan MA nomor 179 K-SIP 1961 yaitu anak perempuan berhak atas warisannya. Analisis isu hukum dan implikasi antara hukum adat dengan hukum nasional. Dalam kasus Pak Jaya, masalah ini muncul karena pembagian warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki berdasarkan adat Desa Sukamaju. Padahal, hukum nasional menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Menurut UUD 1945, pasal 27 dan 28I, diskriminasi gender tidak diperbolehkan. Secara hukum, ketentuan adat tersebut tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan hukum nasional yang bersifat Duin Gerets, hukum yang memaksa untuk ditegakkan. Pembagian warisan harus disesuaikan dengan ketentuan KUH Perdata agar tidak terjadi ketidakadilan.
Dampaknya, masyarakat perlu menyadari bahwa adat harus menyesuaikan diri dengan nilai keadilan modern. Berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua anak kandung memiliki hak yang sama atas warisan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kasus ini, Sari dan Maya sebagai anak perempuan seharusnya juga menerima bagian dari harta peninggalan ayahnya. Secara hukum, pembagian yang hanya diberikan kepada Budi tidak sah. Sari dan Maya dapat menggugat ke pengadilan negeri agar dilakukan pembagian ulang sesuai ketentuan KUH Perdata. Pengadilan juga dapat memerintahkan pengembalian aset yang dialihkan sepihak. Dampaknya, penerapan hukum perdata ini akan memperkuat kesadaran masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak waris yang sama. Analisis isu hukum dan implikasi aspek konstitusional atau HAM. Jika dilihat dari aspek hak asasi manusia, kasus ini juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan gender. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mewajibkan negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang, termasuk hak ekonomi dan warisan. Selanjutnya, implikasinya, hukum adat yang meniadakan hak waris perempuan harus dianggap bertentangan dengan konstitusi dan kewajiban internasional Indonesia. Negara wajib melindungi perempuan dari diskriminasi melalui sistem peradilan. Dampaknya, kasus seperti ini dapat mendorong penguatan hukum kesetaraan gender di tingkat lokal, serta menjadi contoh bahwa nilai-nilai HAM harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan hukum masyarakat. Analisis isu hukum dan implikasi penggelapan material. Ketika Budi memindahkan tabungan Rp500 juta tanpa persetujuan ahli waris lain, perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Implikasinya, Budi dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 4 tahun dan diwajibkan mengembalikan uang hasil penggelapan. Karena ini termasuk delik aduan, proses hukum hanya dapat berjalan jika Sari membuat laporan resmi. Dampaknya, penegakan hukum terhadap penggelapan dalam keluarga dapat menjadi pelajaran bahwa hubungan darah bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Masyarakat diharapkan lebih sadar bahwa setiap tindakan melawan hukum memiliki konsekuensi nyata, meskipun dilakukan sendiri. Penyelesaian perkara penggelapan ini harus mengikuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Proses dimulai dari laporan ke polisi, penyidik oleh Polri, penuntutan oleh kejaksaan, dan kemudian diperiksa di pengadilan. Penyidik juga dapat meminta data rekening Budi dari bank berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Implikasinya, semua proses hukum harus berjalan sesuai asas due process of law agar keadilan ditegakkan secara sah. Polisi, jaksa, dan hakim harus bekerja sama secara profesional dan objektif. Dampaknya, penegakan hukum yang transparan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat juga belajar bahwa hukum pidana tidak boleh ditegakkan dengan emosi atau tekanan sosial, melainkan dengan prosedur yang benar. Nah, ada keadilan sosial dan restoratif justice. Selain jalur pendidikan, penyelesaian secara kekeluargaan melalui restoratif justice dapat dipertimbangkan berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020. Perkara penggelapan bisa dihentikan jika para pihak sepakat berdamai dan kerugian telah diganti. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kasus warisan di Desa Sukamaju menunjukkan benturan antara hukum adat dan hukum nasional. Adat yang meniadakan hak waris perempuan bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum.
Berdasarkan KUH Perdata dan Pasal 372 KUHP, Sari dan Maya berhak atas warisan, sedangkan tindakan Budi dapat dianggap sebagai penggelapan. Penyelesaian terbaiknya adalah dilakukan melalui mediasi atau jalur pengadilan demi keadilan seluruh ahli waris.